Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini kembali kita dipertemukan Tuhan lewat ibadah komsel. Walaupun lewat media sosial, tetapi saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada bersama dengan kita semuanya. Sebagaimana hari ini saya diberkati Tuhan dengan kesehatan, saya percaya Bapak Ibu juga yang dikasihi Tuhan semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan dengan perikop, dengan judul khotbah kita atau renungan kita, hidup yang diperbarui dalam Kristus, bagian yang kedua. Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari setiap ayat yang kita baca, di sana dikatakan karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Artinya kita adalah orang-orang pilihan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita orang-orang yang percaya harus menyadari dengan benar bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah yang harus hidup sesuai dengan kehendaknya. Kehendak pemilik hidup itu, siapa pemilik hidup kita? Yaitu Allah. Sebab itu rancangan Allah ada atas orang-orang yang percaya, ada atas orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita dikuduskan dan kita dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan selanjutnya dikatakan di sana, kenakanlah, mengingatkan kita sebagai milik kepunyaan Allah untuk hidup di dalam kehendaknya. Kehendaknya hidup kita harus hidup dengan penuh belas kasihan. Maka dikatakan tadi, kenakanlah. Apa yang harus kita kenakan? Yang pertama, hidup kita ini harus hidup penuh dengan belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasih itu adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain dan ditunjukkan dengan tindakan atau usaha untuk mengurangi beban atau penderitaan orang lain. Salah satu contoh kalau kita lihat di dalam kitab kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab kita, bagaimana Tuhan memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada satu yang dia kerjakan menunjukkan belas kasihannya. Yesus di dalam pelayanannya ketika melihat orang-orang yang menderita atau yang mengalami masalah, Alkitab katakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yesus memberikan pertolongan, Yesus mengulurkan tangannya. Firman Tuhan katakan, kenakanlah belas kasihan. Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengenakan belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Secara khusus di tengah pandemik yang terjadi hari-hari ini. Mungkin ada banyak orang yang di luar sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang membutuhkan belas kasihan kita, yang membutuhkan uluran tangan kita. Mari sebagai umat-umat Tuhan kita melakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, sebagai umat-umat Tuhan, kita dikatakan tadi, kenakanlah hidup di dalam kemurahan. Kemurahan Bapak
dikasihi Tuhan adalah tindakan yang baik dan yang benar yang kita harus lakukan untuk orang lain, baik itu untuk melayani Tuhan ataupun melayani sesama dengan motivasi yang baik atau dengan motivasi yang benar. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kemurahan terlebih dahulu di dalam hidup kita. Hidup di dalam kemurahan memampukan kita untuk memiliki hati yang selalu bersedia memahami, mengampuni, mengalah, rela berkorban, berbagi berkat dan anugerah, memberi diri bagi kebaikan orang lain, rindu selalu untuk memberikan pelayanan untuk Tuhan dan sesama. Maka dikatakan kenakanlah hidup di dalam kemurahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin akhir-akhir ini kita sudah mulai kendor di dalam kemurahan, padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan harus mengenakan hidup di dalam kemurahan. Dan yang ketiga, orang-orang yang diperbarui atau orang percaya yang diperbaharui oleh Kristus, ya, hidup orang percaya yang diperbarui oleh Kristus, dia juga harus mengenakan hidup di dalam kerendahan hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah kata lain dari tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Sikap rendah hati adalah sikap yang bebas dari kesombongan dan juga arogansi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan kelemahan, melainkan keadaan pikiran kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 12 dikatakan, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan harus menjadi orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Orang yang rendah hati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan mendahului kehormatan. Dia akan mendapatkan kehormatan. Di dalam Mazmur pasal 149 ayatnya yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Bapak Ibu, orang yang rendah hati dikatakan mendapatkan kehormatan. Orang yang rendah hati mendapatkan keselamatan. Jadi bersyukur dan belajar kita selalu untuk hidup di dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga, hidup yang diperbaharui di dalam Kristus. Bagian yang keempat atau nomor 4-nya, hidup di dalam kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan berarti orang yang lemah atau tidak bertenaga, tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang sesungguhnya memiliki kekuatan atau kelebihan, namun dapat menguasai diri dan mengontrol kekuatannya, tidak menyalahgunakan kekuatan dan kuasa yang dimilikinya, namun dapat memakai kekuatan itu dengan benar dan bijaksana. Kelemah lembutan adalah bukti kita tunduk kepada Tuhan. Itu yang pertama. Sebagaimana Raja Daud berusaha supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Raja Daud selalu tunduk kepada Tuhan. Dan yang kedua, kelemah lembutan itu mudah dibentuk dan diajar. Orang yang lemah lembut itu tidak mudah tersinggung dan dengan senang hati menerima teguran ataupun kritik. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, kelemah lembutan itu
mau mempertimbangkan dan menghargai pendapat orang lain. Dalam segala tindakan kita harus mempertimbangkan dengan matang, termasuk di dalam setiap ucapan kita. Amsal 15 ayat 4a dikatakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jadi Bapak Ibu, mari kita sebagai umat percaya belajar kita terus. Apakah saya ini sudah lemah lembut? Dikatakan tadi lemah lembut itu bukan berarti lemah, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup orang percaya yang diperbaharui itu adalah hidup yang mengenakan hidupnya itu hidup di dalam kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah dapat menahan diri dari amarah, dapat menahan diri dari perasaan dendam, perasaan difitnah dan sebagainya, dan tekun dalam menanggung kesesakan, tekanan dan penderitaan. Sabar ketika keadaan tidak terkendali. Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Petani hanya bisa bersabar menunggu tanaman tumbuh, hujan turun, panas datang, dan tibanya musim panen. Petani tidak bisa mengendalikan semua gejala alam di atas, tetapi ia bisa belajar sabar menunggu dalam situasi tersebut. Dan yang kedua, hidup di dalam kesabaran itu maksudnya apa? Sabar ketika orang-orang tidak mau berubah. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Dan Yakobus juga menggunakan gambaran seorang nabi di dalam ayatnya yang ke-10 di sana lagi. Walaupun sang nabi sudah berkhotbah puluhan kali, seringkali orang yang mendengarkan tidak berubah dari hidupnya yang jahat. Yang bisa dilakukan si nabi hanyalah bersikap sabar. Jadi ini harus kita pahami Bapak Ibu. Kita harus mau menjadi orang-orang yang bersabar. Ya, karena itu yang disuruh Tuhan bagi kita untuk kita kenakan sebagai orang percaya. Hidup di dalam kesabaran juga sabar ketika kita juga punya masalah dan masalah itu tidak bisa kita pahami. Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia selaku orang yang saleh, Alkitab katakan dia menderita yang cukup hebat. Namun Ayub tetap sabar menghadapi semuanya itu. Dia tidak tahu mengapa ia menderita, tetapi ia tahu bahwa Allah mengasihi dia. Dan itu sudah cukup bagi Ayub. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini memberkati kita semua. Firman Tuhan tadi katakan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, hidup kita harus hidup di dalam pembaharuan dalam Kristus. Yang pertama, hidup dalam belas kasihan, hidup di dalam kemurahan, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kelemah lembutan, dan hidup di dalam kesabaran. Sama-sama kita untuk belajar melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.